Sahabat Khalid Basalama. Kalau orang berhasil sholatnya benar ditunaikan seperti yang diinginkan, Al-Quran diingat oleh Allah. Kalau Allah sudah ingat, perhatikan kata Qurannya, maka orang ini yang benar sholatnya akan dijamin langsung oleh Quran mendapatkan 5 keutamaan. Saya ulang, dijamin oleh Quran akan mendapat 5 keutamaan di dunia, bukan di akhirat, di dunia, yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi, kalau sholat kita benar ditunaikannya seperti yang tadi kita bacakan ayatnya, maka Quran menjamin orang ini pasti dapat 5 kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak serius, tidak seperti Quran menginginkannya. Dan nanti kita akan cek sampai siang ini kira-kira kita sudah dapat 5 ini atau belum. Baik, mari kita rinci satu-satu. Pertama, Quran surah ke-29 ayat 45. Al-Ankabut ayat ke-45. Antum hafal ayatnya, ya, cuma harus diingatkan tempatnya. Pelan-pelan. Bagian pertama kata Al-Quran, kalau orang sholatnya benar sesuai diinginkan oleh Quran, maka dijamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Singkatnya, orang sholat kalau benar pasti jadi orang baik. Lihat dalilnya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, yuk kita lihat. Inna, sungguh, as-salat, ya. Pelan-pelan, kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat inna, itu artinya ayatnya, isinya itu mesti kita yakini dengan kuat, jangan diragukan, pasti itu, pasti, ya. Jadi kita artikan pasti as-salat, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat sini ya, pelan-pelan saya ajarkan supaya kita paham betul. Dalam bahasa Arab ada kalimat pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, tulisannya begini, inna sholah, alif lamnya nggak ada. Kalimat kalau tidak menggunakan alif lam itu maknanya nakirah, general, umum, bebas. Ya? Kalau menggunakan alif lam jadi khusus, ma'rifah, tertentu, diikat, ada aturannya. Ya. Seperti kalimat artikel the dalam bahasa Inggris ya, car, mobil tuh banyak ya. The car, yang itu tuh bukan yang lain. Ya. Kalau Qurannya berbunyi inna sholat, maka sholat bagaimana saja umum. Mau khusyuk, mau tidak, mau lambat, mau cepat, bebas, silakan. Bagan. Tapi ketika menggunakan alif lam, artinya bukan sembarangan, ada aturannya. Siap? Yang diinginkan tidak bebas, ada aturannya, ada prakteknya, ada tuntunannya. Bukan sekedar ditonton, tapi dituntun. Ya, baik. Seakan-akan ada kalimat innas sholat, sungguh sholat yang diikuti aturannya dengan benar itu tidak asal-asalan. Ya. Karena itu semua kalimat sholat di dalam Al-Quran yang berisi ibadah itu pasti menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakin. Semua pakai alif lam. Ini artinya, yuk kita terjemahkan. Sungguh sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Maaf, jadi kata Quran, kalau ada orang punya perilaku yang buruk, keluar dari fitrah kebaikannya, sumbernya cuma 2. Satu, fahsya. Ya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata jorok itu fahsya. Yang kotor, gosip itu fahsya, Bu. Hati-hati. Ya. Pornografi itu fahsya. Porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam misal, dia nggak sholat, nggak usah dipikirin. Ya. Capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting. Ya.
Awas, itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat lisannya tajam, misalnya itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat senang gosip, itu persoalan. Oke. Orang sholat misalnya pandangannya tidak punya sekat, itu masalah itu. Ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang kalau sholatnya benar, fahsyah hilang. Kedua, mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya dua. Satu, nafsu perut, kedua, akal. Ya, bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar. Hati-hati, berselisih itu mungkar. Awas, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih bisa bohong juga, pasti ada yang keliru dalam sholatnya. Ada orang sholat masih bisa korupsi juga, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah, ya. Allah begitu di sidang langsung pegang tasbih ya, subhan gitu kan, kelihatannya sholat tapi masih juga melakukan keburukan, ada yang keliru. Ya, saya tidak tahu kalau di sini selama 2 hari ini sih nyaman-nyaman saja. Ya, tapi kalau kita pulang ke Indonesia, orang mau ke masjid saja masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Apa yang salah sih? Apa yang keliru? Nah, ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti baik. Karena itu kata Nabi, kalau anak sudah mulai tumbuh, usia dia 7 tahun, apa yang mulai pertama diajarkan? Salat. Ya. Supaya dia tumbuhnya baik. Jadi antum jangan berikan beban yang tinggi-tinggi dulu. Ya. Kemarin saya di Indonesia saya sampaikan, ini coba dicek lagi nih kurikulum anak-anak belajar. Ya. Anak-anak PAUD, anak TK belum tumbuh dengan baik sudah diajarin manasik. Datang keliling ke Ka'bah manasik, salatnya belum bagus, salat dulu. Yang dasar dulu saja, kalau salatnya bagus, yang lain akan ikut. Ini kata Rasulullah ini. Jadi kalau anak ini salatnya sudah bagus, yang lainnya akan baik semuanya. Akan baik ikutin. Ya. 1, 2, saya percepat. Bila salat ditunaikan dengan baik, kata Al-Quran, itu pasti menjadikan pelakunya lebih tenang dalam kehidupan. Tenang, tidak cepat gelisah, insyaallah. Tentram keadaannya itu, baik dalam suka ataupun duka, masya Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kita lihat, aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat, ya. Kata Quran, tunaikan salat pakai alif lam dengan benar, li dzikri, supaya zikir, ingat pada saya. Ya Allah, kalau sudah saya ingat dengan engkau, zikir apa faidahnya? Dijawab di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pasti, ala itu pasti, bukan cuma ketahui, bukan. Ala itu alatul ikhbar wa taukid, ya. Huruf yang menyampaikan informasi sekaligus menguatkan. Pasti kata Quran, bizikrillah, kalau zikirnya benar kepada Allah, tatma'innul qulub, hati orang itu pasti tenang, itu tenang. Ya. Lalu diberi contoh oleh Quran tentang uniknya tipikal manusia. Ya. Yuk kita lihat contohnya, lalu kita sambungkan ke sini. Mari kita lihat Quran surah ke-70. Surah apa itu? Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 23. Perhatikan, ini bahasa Quran yang halus tapi juga tajam untuk dirasakan. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu tercipta dengan pembawaan yang suka keluh kesah, sering curhat, dikit-dikit cerita, ya, macam-macam. Khususnya idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan, makin kenceng itu, ya, ceritanya. Ya. Ayat ini konteksnya kalau curhat paling sering kan sama Allah, ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini ada sindiran halus di Quran. Ada manusia, maaf, kalau sedang gelisah tuh mintanya banyak ke Allah. Ya. Gajian belum keluar 3 bulan, tahajud yang tadinya nggak pernah naik gitu ya. Baca Quran jadi 1 juz, puasa jadi jalan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sudah diberikan yang diinginkan, terputus semua itu. Ini ada orang yang zikir kepada Allahnya saat sedang gelisah saja, nggak tenang. Ya. Di faidahnya kata ayat Quran, ada orang yang saat kena masalah itu selalu gelisah, nggak tenang jiwanya sampai minta kepada Allah. Ya. Tapi yang hebat, perhatikan, illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Di orang yang sholatnya benar itu ditimpa kesulitan pun tenang aja, biasa aja gitu. Ya. Jadi hati-hati, kalau sampai hari ini kita seringkali gelisah, bahkan pada yang tidak wajar, berarti ada yang tidak tepat dalam sholat kita. Yang paling berbahaya itu, maaf, gelisah pada hal yang bukan urusan kita. Kita gelisah, itu persoalan.
Ada orang kan, orang lain punya masalah, dia yang gelisah bikin status tuh rame gitu ya. Oh, dibahas di situ. Yang punya masalah sudah beres, yang ini yang punya masalah nyambung. Ya. Macet sedikit langsung bikin status macetnya. Nah, emang kenapa? Ya. Orang-orang diberikan ketenangan oleh Allah, jadi manfaat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih saya macet. Lumayan menghafalkan Quran, dibuka setel murattalnya. 3 ayat dapat. Begitu lampu merah diulang lagi. Illal musallin. Orang yang sholatnya benar itu dalam situasi genting pun dia masih tenang. Saya teruskan dulu, nanti kalau masih ada waktunya lebih jauh kita sampaikan kisah-kisah tabi'in, bagaimana seorang yang diinformasikan anaknya meninggal ditusuk orang tapi enak aja makan. Itu saat kita bahas ya. Teruskan dulu ini. 3, saya percepat. Bila salat ditunaikan dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran, maka langsung dijamin oleh Quran. Perhatikan kalimatnya. Maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah hidupnya, rizkinya diberikan tiada bertepi. Di kesulitannya dilepaskan, mudah hidupnya, rizkinya dimudahkan, dilancarkan. Hidup mudah, rizki lancar. Dalilnya Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3, ayat yang sama. Hidupnya mudah plus rizkinya lancar. Allah. Lihat, saya bacakan cepat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, kemarin sudah saya terangkan ya. Nah, maka persamaannya Allah akan urai persoalan-persoalan yang sulit dalam hidupnya. Ya, lihat persamaan Qurannya. Anda tingkatkan takwa, persamaannya masalah mulai diurai, solusi mulai datang. Karena itu dari kemarin saya tekankan, kalau Anda, saya, kita punya persoalan yang tidak selesai dengan ikhtiar kita, dengan ilmu tidak selesai, dengan uang tidak selesai, coba cek takwanya nih. Mungkin ini menyebabkan solusi belum datang, persoalan di rumah tangga tidak selesai, padahal di kantor antum jadi champion, orang yang hebat, juara, bagus, tapi di rumah masalah terus. Atau sebaliknya, di rumah jadi seorang yang baik, tapi di kantor bermasalah, kehidupan sosial penuh dengan masalah, coba cek, mungkin takwanya yang bermasalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ini sudah meningkat, rezeki pun cepat datangnya, tak terduga bahkan. Allah. Kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Apa yang harus saya mulai pertama kali? Maka dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil Allah. Isi Quran jangan diragukan. Ini konsepnya jangan diragukan nih. Ya. Antum kalau punya masalah, Allah sudah kasih solusi. Ya. Kalau dikasih yang gratis, kenapa pilih yang mahal? Ya. Ada hujan belum turun tuh, dikasih solusi gratis. Dah, salat istisqa dibimbing oleh Rasulullah. Ada contohnya, tinggal dilakukan. Pergi ke lapang, minta, angkat tangan, mohon hujan turun. Wah, ini pilih yang mahal malah. Cari pesawat, ayo kita garamin awan. Orang garamin sayur, nih garamin awan. Wah, ini turun sini, macet sini. Turun sini, macet sini. Keluar biaya. Sekali naik 10 miliar. Tidak mudah. Begitu sudah mentok, sana sini baru mengadu kepada Allah. Kenapa tidak diikuti? Itu punya masalah, tingkatkan takwa. Nah, saat saya akan meningkatkan, ya Allah, bagaimana cara memulainya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu ketika Anda sudah merasa beriman pada Allah, sempurnakan. Yuqim itu sempurnakan. Sempurnakan sholat. Dimulai dari sholat. Ini kalau orang yang sholatnya benar, pasti ini luar biasa nih. Ya. Saya kasih tanda begini untuk saya ceritakan, ada kisah nanti, tapi nanti saya jelaskan dulu teorinya ya. Ada kisah yang terkait dengan ini. Anda bisa bayangkan, ada sahabat Nabi, orang paling miskin, modalnya cuma pakaian, mempraktekkan sholat, ya, tuntunan Rasulullah 3 bulan di Madinah, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun di Madinah, jadi orang yang paling kaya nomor 1 di Madinah. Dalam jangka 1 tahun, mempraktekkan ini. Ya, nanti kita lihat ya. Antum di UAE 4 tahun apa itu ya? Nanti kita lihat, kita cek dulu ya. Kita sambungkan dulu. Ayo kita lihat. 4, saya percepat. Keempat, bila seseorang benar salatnya, maka langsung dijamin oleh Quran. Bukan Nabi yang bicara, langsung Quran. Setiap dia meminta dalam sholat, setiap dia memohon dalam sholat, maka doanya akan cepat terkabul. Setiap meminta dalam sholat, maka doanya akan cepat terkabul.
Padahal setiap sholat itu setiap bacaannya doa. Makanya sholat disebut dengan doa. As-sholatu hiya doa. Nanti kita akan bahas insyaAllah kalau waktunya cukup. Ada empat keadaan dalam sholat yang kalau orang meminta dengan benar, sulit bagi Allah menolaknya. Bahkan hadisnya qudsi. Satu saat berdiri, yang kedua saat rukuk, ketiga saat sujud, dan keempat sesaat sebelum salam. Saya mau contohkan satu aja saat berdiri yang diabadikan oleh Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran. Quran surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39. Quran surah Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39. Saya mau tanya dulu ya. Kalau Anda dua orang berumah tangga, suaminya sudah sepuh luar biasa, bahkan rambutnya beruban, fisiknya sudah lemah. Maafkan saya ibu ya, istrinya divonis secara medis monofus dan mandul. Maaf, secara klinis masih mungkin tidak punya keturunan. Tidak. Manusia sudah enak angkat tangan, mustahil. Suaminya yakin kalau manusia sudah angkat tangan berarti Allah yang ingin memberikan solusi langsung. Maka suaminya bangun menunaikan sholat, minta dalam sholatnya masih berdiri itu minta. Perhatikan doanya ayat 38-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nanti doanya dalam sholat ini. Nanti kita ketahui dari mana tahunya di sholat ini. Bermohon beliau, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi kata makhluk hand up mereka, enggak bisa katanya. Hamba mohon dari sisimu saja yang tidak punya batasan, pasti engkau kabulkan. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti dengar doa hamba. Begitu selesai doanya dipanjatkan, belum selesai sholatnya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Perhatikan, kalimatnya dimulai dengan huruf fa. Fanadathu. Allah. Di bahasa Arab itu ada yang pakai fa, ada yang pakai wawu, ada yang pakai thumma. Itu sama-sama huruf apa? Ini jangan dihapus dulu. Ada fa, ada wawu, ada thumma. Kalau menggunakan huruf wawu, itu artinya merangkai dua peristiwa tapi masih ada jeda. Zahaba Muhammad ila jami Zaid wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid Zaid, ya. Dan Ahmad. Nah, ketika Muhammad pergi, beberapa saat Ahmad nyusul. Kalau pakai wawu, ya. Mungkin jaraknya 10 menit. Kalau pakai thumma Ahmad, jaraknya agak jauh. 30 menit, ya. Mungkin 1 jam. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu atfin bila hududin, huruf perangkai dengan peristiwa tanpa ada jeda. Ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam salatnya belum selesai. Dia masih berdiri begini, doanya baru selesai, tiba-tiba langsung turun malaikat, tidak ada jeda, selesai doa turun. Fanadatul malaika, malaikat langsung menyeru, menyampaikan, annallaha yubashshiruka bi Yahya, Anda dapat kabar gembira akan punya putra. Langsung bahkan namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu dari kata al-hayyu, hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang divonis monofus dan mandul hidup, kata Allah nggak ada batas, kamu lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Saat berdiri dalam salatnya. Awas jangan keliru ya, jangan keliru. Syariat solat itu karena bagian dari rukun Islam, sebelum masa Nabi Muhammad pun sudah diturunkan. Cuma caranya beda. Ya. Nabi-nabi dulu sudah solat. Ya. Cuma nanti disempurnakan pada masa Nabi Muhammad itu yang paling sempurna. Nabi Ibrahim solat. Dalilnya mana Ustaz? Quran surah ke-14, kita temukan ayat ke-40. Ya. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya yang gemar menunaikan salat. Ibrahim salat. Ya. Nabi Musa salat. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Maidah ayat ke-12. Nabi Musa salatnya. Ya, salat Nabi Musa. Bahkan Al-Baqarah ayat ke-43 itu konteksnya Nabi Musa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marakin. Ya. Hati-hati. Sudah? Nabi Isa salat. Nabi Isa salat. Awas, hati-hati keponakannya Nabi Zakaria. Dalilnya mana Ustaz? Quran surah 19 ayat 31. Ya. Nabi Isa, salatnya Nabi Isa. Awas. Nabi Zakaria, pamannya Nabi Isa pun salat.
Jadi dari zaman Nabi Muhammad sampai naik ke zaman ke atasnya, khususnya sampai zaman Nabi Ibrahim, salat sudah ada. Cuma caranya yang berbeda. Kita disempurnakan sampai sujud, sampai selesai salat. Jadi kalau kita urutkan lagi, misal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Salat. Kalau teruskan sampai ke atas, bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Salat sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna di masa Nabi yang penutup. Ya. Ada yang bisa menyebutkan 10 aja dapat kacang, insya Allah. Baik, kalau gitu nggak usah dikeluarkan kacangnya ya, simpan saja, masya Allah. Ini orang luar biasa ya, luar biasa tuh. Jadi nggak dikasih kacang, tambah semangat ngajinya gitu kan? Ada kacang, pelan-pelan datangnya. Jadi besok-besok kalau ngaji nggak usah ada kacang lagi ya. Kita teruskan lagi. Jelas sampai sini? Perhatikan. Saking hebatnya kalau orang benar sholatnya, berdiri saja, minta dijawab. Ternyata pengabulan doa ini berlangsung sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya qudsi. Hadisnya qudsi dari Abi Hurairah. Perhatikan, saya percepat saja sampai ke ujung hadisnya. Idza qala al-'abdu, setiap hamba itu berdoa dalam sholatnya, dia baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allahu azza wa jalla. Kalimat itu dijawab oleh Allah. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara saya dengan hamba saya. Wali 'abdi, kalau hamba saya benar salatnya, masalah apapun yang kamu minta sekarang saya kasih. Apapun yang diminta sekarang saya berikan, kata Allah. Apapun. Coba kalau disampaikan, bisa mau minta apa saja nggak ada batas dikasih. Mau minta apa? Nggak ada yang jawab karena saking banyaknya permintaannya. Karena itu nanti Quran akan mengajarkan satu kalimat yang kalau dibacakan semua yang kita butuhkan diberikan. Nanti akan diajarkan tuh. Nanti kita simpan dulu ya supaya nanti dibahasnya di pas konteks pembahasannya. Jadi setiap sholat itu kita ditunggu. Karena itu ketika Allah meminta kita sholat, itu perintahnya diawali untuk merinci persoalan apa yang kita bawa saat sholat. Mintakan solusinya pada Allah. Turunlah ayat Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tadi dibacakan adinda kita. Wasta'inu, kata perintah. Hei, coba cek kamu punya masalah apa? Mintakan solusinya, pertolongannya pada Allah. Bis-sabri, tapi Anda ikhtiar dulu. Ikhtiar. Nah, lalu was-shalah, saat dipanggil lewat salat, kemukakan pada Allah. Mintakan. Minta solusinya. Nah, perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Di saat Allah memerintahkan wasta'inu, kita jawab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permintaan kita nasta'in, perintahnya wasta'inu. Karena itu Masya Allah, sebetulnya kalau sholat kita benar, itu selesai persoalan kita. Dari zuhur ini sampai asar ya. Ini kan yang tenang-tenang wajahnya sekali lagi belum tentu nggak punya masalah. Sebetulnya Allah tunggu. Ya, zuhur sampai asar, siapa yang punya masalah? Ayo siap bawa, sampaikan, selesai. Asar sampai maghrib, ada masalah lagi, selesai. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita sholat kita benar, nyaman kehidupan kita. Itu 4. Dijawab doa dengan cepat, terjawabnya doa. 5 terakhir. Al-Quran menjamin pada orang yang sholatnya benar akan dijadikan kehidupannya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia, Masya Allah. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Itu bahasa Arabnya fauz. Oke, terulang 29 kali dalam Al-Quran. Sifatnya fauzi, orangnya faiz, perempuannya faizah. Jadi kalau ada yang namanya faiz, fauzi, faizah, itu artinya diharapkan sukses dalam hidupnya. Nggak bahagia juga nggak apa-apa, yang penting sukses. Okay? Tapi nggak semuanya begitu, tidak ya. Jadi umumnya. Ya. Tapi kalau bahagia saja, belum tentu sukses. Itu farihah namanya. Farihah. Orangnya farhan. Perempuannya farah.
Jadi kalau ada yang diberi nama Farhan, itu saat diberi nama diharapkan, nah kamu bahagia selama hidup. Miskin juga nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Itu umum. Nah, ada juga yang sukses. Baik. Sekarang pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Baik. Allah Maha tahu. Kan rumus psikologinya di antara dua pilihan yang sulit, pilih yang ketiga, gitu kan ya? Maka diturunkan oleh Allah pilihan yang ketiga. Nggak ada satu, nggak ada dua. Langsung pilihan ketiga. Harus sukses dan bahagia. Orang Islam itu sukses dan bahagia. Maka langsung turun surahnya. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sukses dan bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Falahun. Ya. Falah. Falahun. Sekarang perhatikan. Saya berikan rumusan. Ya. Sukses dan bahagia disebut dengan falah. Kalau kesuksesan, kebahagiaan ini sudah kita pegang, umumnya kalau orang sudah sukses, bahagia, mau dilepas nggak? Tidak ya. Nah, kalau kita pegang dengan kuat, tidak mau dilepas, itu bentuknya maudhi, berubah dari falah menjadi aflah. Aflah. Ya, turun ayat qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya kuat benar, itu pasti dia akan pegang terus kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sekalipun barangkali bentuknya bisa relatif, tapi dia bahagia, sukses, nyaman, dia pegang. Ternyata ciri pertamanya ayat 2-nya, alladzina hum fi shalatihim. Ciri pertamanya salat. Ternyata latihannya salatnya khusyuk luar biasa. Allah. Turunkan, pasti sukses plus bahagia. Saking pentingnya nomor 5 ini, karena setiap orang mengharapkannya, maka diingatkan oleh Quran langsung, ya, langsung diingatkan oleh Al-Quran. Kita mesti dapat ini, ya. Kemudian ditanamkan dalam kehidupan kita keseharian, diingatkan lewat muadzin, panggilan sholat 5 kali dalam sehari. Yang kelima dipanggil, diingatkan 5 kali dalam sehari. Setelah hayya 'alas shalah, apa? Salah. Hei yang sedang sibuk capek pekerjaan, belum bahagia sini, sholat dulu. Dengan sholat saya berikan kebahagiaan. Ya. Hei yang masih susah nyari solusi, sini, sholat, minta pada Allah, saya berikan kamu solusinya. Ya. Jadi Allah itu manggil kita, ingin cepat memberikan solusi, kita yang mundur-mundur. Ya. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia, saya selalu sampaikan, saat ini saya bilang Allah sedang cinta-cintanya dengan kita, sedang sayang-sayangnya. Ya. Biasa manggil sholat subuh 4:30, 5 kurang 1/4. Sekarang jam 4:05 sudah dipanggil. Ya. Ya, tanda yang cinta kan ingin cepat ketemu ya. Ya, antum sebelum menikah janjian jam 7, datang jam berapa? Kan? Baik setelah menikah janji jam 7, datang jam berapa? Nah, repot. Ini kalau orang tipikal pecinta itu selalu ingin cepat menemui yang dicintai, yang dirindukan. Ini Allah sedang cinta-cintanya, dimajukan, kita yang mundur-mundur. Kan masalah. Ya. Nah sekarang pertanyaan besarnya, dari kelima ini ribuan kali kita rukuk, sujud, puluhan tahun kita sholat, berapa yang sudah kita dapatkan? Jangan-jangan kita sholat tapi lisan belum baik juga. Kita sholat telinga masih dengar yang salah. Kita sholat kok belum tenang juga. Kita sholat kok masih sulit juga. Sholat pekerjaan masih terhambat, kan? Kebahagiaan belum didapatkan. Apa yang salah? Nah, sekarang perhatikan, dari sini landasan kita akan memulai bahasan. Kalau ada orang kemudian sholat belum mendapatkan 5 ini, bahkan 1 di antara 5, maka kata Quran penyebabnya cuma 2. 1, maaf, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Saya ulang, kata Quran kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Simpan dulu. Yang kedua, hati-hati ini tajam sekali. Kebanyakan orang salat diisyaratkan oleh Quran, maaf, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Saya ulang. Kata Quran diisyaratkan orang sholat itu kenapa tidak dapat 1 di antara 5 ini atau bahkan kelimanya, karena kebanyakan orang sholat, kata Al-Quran sendiri, afwan, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya.
Coba cek sampai dengan terakhir kita sholat, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Padahal tiap hari kita lakukan itu. Antum ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, Masya Allah. Ya. Kan agak aneh nampaknya, ada orang melakukan satu perbuatan, ribuan kali dikerjakan, tapi nggak ngerti yang dilakukan. Mungkin nggak antum datang ke UAE, kemudian kerja, tapi nggak ngerti pekerjaannya. Ya. Tapi antum masih bisa melakukan. Ya. Masya Allah, ada sesuatu tuh yang harus kita garis bawahi di situ. Poinnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya yang 5 ini, ya, maka Nabi SAW membuat satu aturan yang sangat ketat dalam sholat. Beliau tuntun dengan jelas prakteknya, disampaikan dengan jelas urutan-urutan dan dalilnya. Saking jelasnya, bukan sekedar secara fikih benar Nabi harapkan, bukan. Tapi Nabi menginginkan semua umatnya itu mendapatkan yang 5 ini, terbebas dari 2 masalah tadi. Karena itu beliau berikan contoh yang sangat jelas, dalil yang terperinci. Setelah itu mengatakan, Al-Bukhari nomor hadis 631. Al-Bukhari nomor hadis 631. Antum hafal hadisnya, barangkali cuma nomornya saja. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Salatlah kalian persis seperti mengamati saya salat. Dengan salat kita bisa meniru salatnya Nabi, mendekati itu, maka diharapkan dapat yang 5 ini.